Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini, pertemuan yang ke-14 ini, kita akan melanjutkan kembali tentang Kitabul Iman dari kitab Sahih Mukhtasar Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yaitu pada babun zulmun duna zulmin, kezaliman yang di bawah kezaliman. Di sini muallif rahimahullah taala membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud lamma nazalat hadhihi al-ayah alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Di sini disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ketika turun ayat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur, yalbisu tidak mencampur, walam yalbisu tidak mencampur keimanan mereka bidzulmin dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu menjadikan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kesulitan, merasa adanya kesulitan atau keberatan, rasa berat pada mereka ketika tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Lalu mereka mengatakan, ayyuna lam yadlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Ya, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Artinya mereka hampir-hampir semuanya itu tidak lepas dari mendolimi dirinya, sehingga merasa berat ketika turun ayat ini. Lalu turunlah ayat Allah yang lain, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar.
Wa fi riwayat, dalam riwayat, qala laisa kama taqulun, ya, tidak sebagaimana yang kalian ucapkan atau kalian maksudkan. Artinya mereka memahami kezaliman yang ada dalam ayat, kezaliman secara umum, yaitu menzalimi diri sendiri, karena tidak mungkin seorang itu lepas dari berbuat zalim, ya, lebih-lebih kepada dirinya sendiri. Nanti akan kita jelaskan. Ayyuna lam yadlim nafsahu, ya. Kemudian di sini mereka di dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, laisa kama taqulun, tidaklah sebagaimana yang kalian ucapkan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidaklah mereka mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya bisyirkin. Nabi SAW menjelaskan maksud dari zulmin di sini adalah syirkin. Jadi tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, tidak mencampur kezaliman mereka, keimanan mereka dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi, apakah kalian tidak mendengar ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Kelanjutan ayatnya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, di sini di dalam bab ini mu'allif ingin menjelaskan tentang kezaliman itu bertingkat-tingkat sebagaimana kekufuran. Ya, kezaliman itu bertingkat-tingkat sebagaimana kekufuran. Beliau menyebutkan bab zulmun duna zulmin, bab zulmun duna zulmin, kezaliman ya di bawah kezaliman. Di sini kezaliman yang diinginkan di dalam bab ini adalah bukan kezaliman yang paling tinggi, karena kezaliman itu bertingkat-tingkat. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa muallif rahimahullah, artinya Imam Al-Bukhari, menginginkan beliau berjalan, ya, mengisyaratkan kepada ayat yang ada dalam surat Al-Maidah, mengisyaratkan pada ayat yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 45, di mana ayat sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Ayat berikutnya diakhiri dengan humudz zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Di sini ketika ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ada yang dihukumi kafir, ada yang dihukumi zalim. Ini berbeda-beda antara status kekufuran dan status kezaliman di sini. Sesuai keadaannya, sesuai keadaan orang tersebut, di dalam menyikapi hukum
ya, ketika dia berhukum dengan apa yang Allah tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Nah, terkait dengan ini bahwa kezaliman dan juga kekufuran itu bertingkat-tingkat. Ada kekufuran yang keluar atau menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, ada kekufuran yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, atau kufur akbar dan kufur asghar. Demikian pula kezaliman. Kezaliman ada yang dimaksud kezaliman ini adalah merupakan kezaliman, kekufuran ataupun kesyirikan, yang itu adalah dosa yang paling tinggi yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ataupun kezaliman yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Seperti dalam ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Kezaliman di sini maksudnya kezaliman duna zulmin, ya, zulmun duna zulmin, itu demikian. Ayat apa kaitannya perbuatan zalim? Apa itu makna zalim? Zalim secara bahasa maknanya an-naqsu, ya, az-zulmu maknanya an-naqsu, maknanya apa? Kekurangan, kurang. Secara syar'i makna daripada kezaliman adalah naqsu kulli dhi haqqin haqqahu. Naqsu kulli dhi haqqin haqqahu, ya, itu kurangnya atau mengurangi setiap orang yang memiliki hak menunaikan haknya, ya. Naqsu kulli dhi haqqin haqqahu, itu mengurangi setiap orang yang memiliki hak dalam menunaikan haknya. Kezaliman ini ada dua macam, ya, kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman terhadap orang lain. Ya, kezaliman terhadap diri sendiri dan kezaliman kepada orang lain. Kezaliman terhadap diri sendiri ini adalah masuk di dalamnya bahwa dia tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan yang Allah perintahkan untuknya, itu berarti berbuat zalim, ya. Kemudian juga dia tidak memenuhi hak dirinya. Hak dirinya itu apa? Kesehatannya tidak diperhatikan, waktunya tidur tidak tidur, padahal fisik ada haknya, ya. Seharusnya makan tidak mau makan. Itu termasuk mendolimi diri, tidak memperhatikan hak fisiknya, ya. Ini juga mendolimi diri sendiri terkait dengan hak fisiknya, hak dirinya, baik zahir ataupun batin. Demikian pula terkait dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, itu juga mendolimi diri sendiri karena tidak mau menunaikan kewajibannya kepada Allah, karena akibatnya akan menimpa dirinya. Allah akan siksa, Allah akan hukum. Ini berarti mendolimi diri sendiri. Adapun yang kedua, mendolimi kepada orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, ya. Berbuat zalim kepada orang lain itu bisa berbentuk
salah satu dari dua hal. Itu mendolimi orang lain bisa berbentuk dari salah satu dua hal. Yang pertama, mendolimi orang lain itu mengklaim apa yang bukan miliknya, ya, mengklaim, mengaku yang bukan miliknya sebagai miliknya. Kan ini mendolimi orang lain. Ada barang, misalkan HP, lalu dia ambil, oh ini milik saya, padahal milik orang lain. Berarti kan apa? Dia mengklaim, mengaku barang yang bukan miliknya dianggap sebagai miliknya. Yang kedua, ya, atau dia mengingkari yang diwajibkan untuknya, ya, mengingkari kewajiban yang harus dia lakukan. Contohnya dia punya hutang, punya tanggungan, lalu diminta, sudah jatuh tempo, ini saya berhutang, saya punya piutang kepadamu, ayo ini hari ini sudah jatuh tempo, mana ada saya tidak pernah pinjam kepadamu. Nah, ini namanya mengingkari kewajiban yang harus ditunaikan, ya, itu namanya mendolimi orang lain. Termasuk dalam hal ini seorang suami kepada istrinya ada kewajiban. Ketika suami tidak memenuhi kewajiban lalu dituntut, maka kemudian, oh saya kan sudah menunaikan kewajiban, padahal belum. Berarti di sini dia mendolimi istrinya. Sebaliknya juga begitu. Ya, ketika suami meminta hak yang harus didapatkan dari istrinya, dia mengatakan, oh saya sudah menunaikan kewajiban, padahal tidak menunaikan kewajiban. Ini namanya mendolimi. Termasuk guru kepada murid, murid kepada guru juga sama. Guru kewajibannya mengajari muridnya, membimbingnya, lalu gurunya membiarkan, tidak membimbingnya, terlantar, tidak diajari. Nah, itu namanya mendolimi. Murid berkewajiban mentaati gurunya, berkewajiban untuk beradab kepada gurunya, tapi dia tidak mentaati, tidak beradab, itu berarti apa? Dia mendolimi gurunya. Nah, itu begitu kaitannya dengan mendolimi orang lain. Oleh karena itu di sini kezaliman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan perbuatannya. Dan yang paling tinggi kezaliman itu sebagaimana dalam ayat tadi, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling tinggi, kezaliman yang paling besar. Sehingga dikatakan di sini bahwa ayat ini yang dibawakan oleh muallif riwayat Abdullah bin Mas'ud, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka para sahabat-sahabat mereka merasakan keberatan, ya, karena mereka merasa bahwa tidak ada di antara kita yang lepas dari berbuat zalim, entah itu berbuat zalim kepada diri sendiri atau berbuat zalim kepada orang lain, ya. Sehingga mereka mengatakan, ayyuna lam yadzil masahu, siapa di antara kita yang tidak mendalimi diri sendiri? Karena zalim diri sendiri tadi ada dua hal. Dia tidak menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, atau dia tidak memperhatikan hak-hak fisiknya atau dirinya. Kan tapi kemudian Rasulullah SAW menjawab kepada mereka, tidaklah sebagaimana yang kalian ucapkan. Maksudnya Nabi SAW mengingkari apa yang mereka fahami, makna zalim yang ada dalam ayat tadi. Maksudnya tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman,
tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Lalu Nabi menegaskan, apakah kalian tidak pernah mendengar ucapan Luqman yang disebutkan dalam ayat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman itu adalah karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, itu demikian, sehingga makna zalim dalam ayat yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabat, yaitu kesyirikan. Sehingga ayat ini dikhususkan oleh hadis Nabi SAW tersebut. Ya, adzlamud dzulmi, kezaliman yang paling zalim adalah asyirku. Ya, di mana Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyu dzambi a'zam, apa dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar apa? Maka Nabi menjawab, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sesembahan selain Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Ini yang disebut oleh Nabi, dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan. Oleh karena itu, kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Ya. Jadi intinya bahwa kita harus memahami apa yang diinginkan di sini, bahwa kezaliman itu bertingkat-tingkat. Ada kezaliman yang paling tinggi yaitu kesyirikan, ada kezaliman yang berada di bawahnya. Sebagaimana perbuatan dosa kekufuran, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Dosa-dosa besar juga ya bertingkat-tingkat. Dosa-dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, tentunya masing-masing juga ada balasannya sesuai dengan tingkat perbuatan dosa tersebut. Demikian pula dalam hal ini amal-amal saleh. Amal-amal saleh juga bertingkat-tingkat. Ada yang sangat-sangat utama. Ya, di antara kewajiban-kewajiban, mana yang paling utama dari kewajiban-kewajiban itu? Buktinya dalam rukun Islam diurutkan. Ada amalan-amalan setelah syahadat, sholat. Ya, menunjukkan sholat ini yang paling ditekankan. Kemudian puasa, kemudian zakat, dan seterusnya. Demikian pula amalan-amalan sunnah, tentunya juga bertingkat-tingkat. Ada yang paling afdal, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, dan seterusnya. Baik, selanjutnya babu alamatil munafik, bab tanda-tanda kemunafikan. Ya, bab alamat al-munafik. Kemudian muallif rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalathun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari janjinya, tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya, diamanahi, maka dia berkhianat. Ya, dia berkhianat.
Ini 3 tanda di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah. Di sana ada hadis yang lain yang disebutkan di sini, yaitu hadis Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana. Yang pertama. Kemudian wa fi riwayatin idza wa'ada akhlafa, ya, idza tumina khana, wa fi riwayatin idza wa'ada akhlafa. Kemudian yang kedua wa idza haddasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Wa idza khasama fajara. Di dalam hadis Abdullah bin Amr ini bahwa Nabi SAW bersabda, ya, Nabi SAW bersabda, arba'un man kunna fihi, ada 4 perkara yang apabila terkumpul pada seseorang 4 perkara tersebut, artinya 4 sifat ini, 4 perkara ini dia kantongi semua, dia lakukan semua, maka dikatakan kana munafiqan khalisan, dia itu munafik tulen, munafik murni, artinya betul-betul orang munafik. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, dan barang siapa ada padanya 1 sifat saja darinya, berarti tidak 4 tapi 1, salah satu darinya, kanat fihi khaslatun minan nifaq, maka pada dirinya terdapat salah satu sifat kemunafikan, ya, salah satu sifat kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Apa saja 4 kemunafikan tersebut, tanda kemunafikan? Kalau tadi dalam hadis yang pertama disebutkan 3, kalau ini ada 4. Idza tumina khana, yang pertama. Dalam riwayat tadi katakan idza wa'ada akhlafa. Di dalam hadis yang kedua ini ada 2 riwayat. Yang satu menyebut, yang pertama adalah apabila dipercaya dia berkhianat. Apabila diamanahi sesuatu maka dia tidak menunaikan amanahnya. Dalam riwayat apabila dia berjanji maka mengingkari janjinya, menyelisih janjinya. Dan ini kedua-duanya sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Kemudian wa idza haddasa kadzaba, sifat yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, apabila dia berbicara berdusta. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Ini juga sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Yang ketiga dan yang keempat ini yang tidak sama dengan hadis sebelumnya, yaitu wa idza ahada ghadara, apabila dia melakukan perjanjian, ya, melakukan perjanjian antara misalkan 2 kabilah, 2 kampung, 2 suku, 2, ya, maka apa? Ghadara, maka dia mengingkari
perjanjian tersebut atau memutus sebelah, begitu. Ya. Ghadar, mengkhianati janji yang sudah dilakukan. Kemudian wa idza khasama fajara, apabila dia bersengketa, bertikai, maka dia berbuat fajir. Ya, berbuat fajir. Jadi ketika bersengketa maka dia berbuat fajir. Maka ini tanda kemunafikan. Ya. Yang tidak lain ketika di zaman Nabi SAW, pada umumnya orang-orang munafik itu tidak lain adalah kemunafikan yang muncul dari hatinya, yaitu nifaq i'tiqadi, yang kemudian menyebabkan ada pengaruh kepada perbuatan-perbuatannya. Pengaruh apa? Pengaruh yaitu dimunculkan dalam beberapa tanda-tanda tersebut. Apa itu nifaq? Nifaq itu memiliki dua makna. Kemunafikan itu memiliki dua makna. Ya. Sebelumnya bahwa kemunafikan itu kalau dilihat dari sisi bahasa, dia diambil dari kata nafaqa, isim fa'il dari nafaqa, yunafiku, ya, munafiqun, munafiq, munafiq. Ini isim fa'il dari nafaqa. Ya, itu diambilkan atau pecahan dari kata nafiqa'u al-yarbu, nafiqatul yarbu. Jadi istilah munafik itu diambilkan dari ungkapan nafiqaul yarbu, nafiqaul yarbu, lobang yarbu. Yarbu itu hewan sejenis tikus, tapi apa? Punya telinga panjang, bertelinga panjang. Ya, ada yang menjelaskan yarbu itu tadi dibahasakan dengan jerbua. Tak tahu apa istilah, baru dengar juga istilah jerbua. Ya, yarbu dengan bahasa Arabnya yarbu, yang mana dia apa? Hewan pengerat mirip tikus, tapi apa? Dia bertelinga lebar. Di samping itu, ketika dia lari, kecepatannya adalah bisa sampai 24 km per jam. Ya, itu kecepatan lari yarbu. Dan kalau dia lompat, loncatannya bisa setinggi 3 meter. Ya, itu keistimewaan yarbu. Dia punya keahlian dalam apa namanya? Jadi dia punya 2 lubang, padahal dia punya apa? Dia tinggalnya di lubang-lubang, dan dia lubangnya itu punya 2 pintu, 1 pintu utama, 1 pintu rahasia. Jadi kalau ada musuh yang akan membahayakan dia, ya biasanya kan orang kan apa namanya, akan menangkap dari pintu utama, tapi dia punya pintu rahasia yang seolah-olah bukan pintu, tapi bagi dia pintu. Hanya dia saja yang mengetahui. Nah, begitulah orang munafik. Ya, orang munafik itu, ya, dia diibaratkan seperti nafiqaul yarbu karena memang sifatnya sama. Jadi seolah-olah, ya, dia punya 2 sisi. Di depannya dia seolah-olah bersama kaum muslimin, tapi dia menutupi dirinya, menutupi
kekufurannya. Nah, itu diibaratkan begitu, maka disebut munafik. Dan kata para ulama bahwa istilah munafik itu muncul ketika ada di dalam Islam. Artinya dalam ajaran Islam ini barulah istilah munafik itu ada. Sebelumnya tidak pernah ada. Ya. Kemudian dijelaskan bahwa orang-orang munafik tadi diibaratkan seperti tadi itu karena memang ketika dia di hadapan ya kaum muslimin menampakkan kebaikan bersama kaum muslimin, tapi di belakangnya memusuhi. Di mana Allah Ta'ala berfirman mensifati mereka, yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka membuat tipu daya kecuali kembali kepada diri mereka sendiri, kecuali mereka sendiri yang tertipu. Itu. Jadi mereka punya dua jalur tadi. Kemudian bahwa saya sampaikan tadi, kemunafikan itu ada dua makna. Ada makna secara umum, ada makna secara khusus. Makna secara umum dan makna secara khusus. Apa makna secara umum? Ya, bahwa orang-orang munafik itu maknanya secara umum adalah orang-orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ini umum sifatnya. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ya, jadi luarnya tampak dia itu orang baik, tapi di dalam hatinya menyimpan keburukan. Tampaknya dia ketika berjanji akan menepati janjinya, tapi ternyata dia tidak menepati. Dia tampaknya seolah-olah dia memberikan nasihat, padahal dia melakukan makar. Seperti yang banyak terjadi. Ya. Dia tampaknya seolah-olah berbuat kebaikan, tapi justru di balik itu dia berbuat kerusakan. Ya. Berbuat kerusakan dan seterusnya. Jadi menampakkan kebaikan, tapi di balik itu apa? Menyimpan keburukan. Itu makna secara umum. Adalah makna secara khusus, munafik itu adalah orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Ya. Inilah orang-orang munafik yang disebut dengan nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi, yaitu menyembunyikan dan menampakkan keislaman. Secara zahir dia bersama kaum muslimin, melakukan amal-amal bersama kaum muslimin, tapi dalam hatinya ya kufur, mengingkari. Inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan berada di dalam keraknya api neraka, diazab dalam keraknya api neraka. Sehingga dari sini bisa diambil simpulan bahwa nifak itu ada nifak akbar yang tentunya itu aslinya orang kafir tapi menampakkan keislamannya. Di dalam Al-Quran banyak sekali sifat-sifat kemunafikan, bahkan ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, sifat-sifat orang yang kafir, sifat-sifat orang yang munafik, paling banyak disebutkan ayatnya sifat-sifat orang munafik. Dan mereka bahayanya lebih besar karena seperti musuh dalam selimut. Ya. Luarnya tampak saudara, tapi di balik itu musuh.
Makanya lebih berat, berbahaya. Aslun nifaq artinya asal dari kemunafikan atau jalan orang-orang munafik itu tidak lain adalah dibangun di atas kedustaan dan penipuan. Ya. Jadi perbuatan orang-orang munafik itu jalannya, cara mereka berinteraksi dibangun di atas apa? Kedustaan dan penipuan, dusta dan penipuan. Walaupun tanda-tandanya banyak dari berbagai macam tanda, termasuk dalam hadis ini. Di dalam hadis yang pertama nyebutin ada 3 tanda, yang kemudian yang kedua, hadis kedua ada 4. Ya, itu demikian. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang pertama, tanda-tandanya adalah apabila berbicara berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia mengkhianati. Kemudian dalam hadis yang kedua, dalam 4 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang itu, ya, 4 tanda tersebut, maka dia disebut orang munafik yang murni. Jadi betul-betul dia munafik. Tapi kalau dia hanya memiliki salah satu sifat kemunafikan saja, maka dia disebut orang yang memiliki salah satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. 4 tanda itu sebagaimana yang sudah disebutkan. Ya. Adapun 2 tanda dari 4 ini sudah disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Yaitu apabila dipercaya berkhianat, ini sudah sebelumnya disebutkan. Apabila berbicara berdusta, itu juga sudah disebutkan. Tambah lagi 2 tanda yang lain. Ya, idza ahada ghadara. Dan ini sebenarnya ada kemiripan dengan idza wa'ada akhlafa. Ya, bisa dimasukkan kepada idza ahada ghadara. Karena berjanji itu bagian dari melakukan perjanjian secara umum. Ada melakukan perjanjian secara yang disebut dengan al-wa'ad, memberikan janji. Ada juga yang disebut dengan istilah al-ahdu. Ya, jadi ini bisa ada kemiripan, bisa dimasukkan dalam satu sifat. Adapun yang keempat adalah apabila bersengketa, dia berbuat kefajiran. Ya, berbuat fajir, tidak tidak insaf dalam melakukan persengketaan, tidak adil, dia berbuat fajir. Tanda-tanda kemunafikan ini tentunya tanda-tanda kemunafikan yang bersifat amali, ya, bukan munafik i'tiqadi. Walaupun demikian, yang paling banyak adalah kemunafikan ini tidak lain aslinya munculnya disebabkan oleh kemunafikan i'tiqadi. Artinya yang muncul dari kemunafikan nifaq i'tiqadi, nifaq yang besar. Ya. Dan berpengaruh kepada perbuatannya, berpengaruh kepada perbuatan tersebut. Amanah di sini, seorang ketika diberikan amanah lalu berkhianat, ini mencakup amanah. Sama saja amanah, diamanahi harta, diamanahi kehormatan, diamanahi merahasiakan ucapan atau pembicaraan, diamanahi, ya, anak agar memperhatikan, diamanahi apa saja. Bagi seorang suami diamanahi istri dan anak, bagi orang tua diamanahi anak, bagi pengasuh diamanahi anak-anak yang diasuh, dan seterusnya.
banyak amanah itu. Belum lagi amanah yang Allah bebankan kepada para hamba secara umum. Itu demikian. Idza haddasa kadzaba al-kadzib. Kedustaan itu maknanya adalah al-ikhbar bima yukhaliful waqi', mengabarkan yang tidak sesuai realita. Itu dusta. Mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa? Realita. Ini sifat yang kedua apabila berbicara berdusta. Ya. Dari mulai yang kecil saja, sudah makan belum? Padahal sudah makan. Maka ini apa? Berdusta. Ya. Kamu sudah mandi? Belum. Padahal sudah mandi. Atau sebaliknya dia menjawab, ya, ketika ditanya apakah sudah mandi, sudah, padahal belum mandi. Ini berarti mengabarkan, ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Itu berdusta namanya. Entah itu kedustaan itu tingkatannya rendah, kecil, atau kedustaannya tinggi. Ya. Walaupun di sana ada beberapa yang ditolerir dalam masalah ini, seperti seorang suami kepada istrinya, ya, dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga, dan itu dibolehkan. Ya. Padahal makanannya sangat asin. Ya, gimana makanannya, Mas? Oh, Masya Allah, mantap. Dalam batin asinnya mantap, terlalu berlebihan. Nah, ini yang seperti ini apa? Itu tidak masuk kategori yang berdusta yang dilarang. Bahkan ada pengecualian dalam hadis terkait dengan masalah ini. Kemudian dalam peperangan, ya, itu juga demikian. Dan satu lagi, orang yang mau mendamaikan dua orang yang bertikai. Jadi demikian, itu namanya disebut berdusta. Jadi secara zahir ketika dia berbicara, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan realita, atau mengucapkan yang tidak sesuai dengan realita. Itu demikian. Baik, ini yang barangkali kita bisa sampaikan. Untuk selanjutnya, sifat-sifat yang lain kita jelaskan di pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala. Kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.